kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Baik, kami kelompok 3 akan membawakan materi berjudul Kepala Sekolah sebagai Supervisor dan Visionary Leadership dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syamsuddin MPD. A. Kepala Sekolah sebagai Supervisor dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam kemampuan penyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan ini harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk berkegiatan ekstrakurikuler, pengembangan program supervisi perpustakaan, laboratorium, dan ujian. Kemampuan melaksanakan program supervisi kepala sekolah dalam kedudukannya sebagai supervisor berkewajiban membina para guru agar menjadi pendidik dan pengajar yang baik, bagi guru yang sudah baik agar dapat dipertahankan kualitasnya dan bagi guru yang belum baik dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Kepala sekolah sebagai supervisor atau pengawas yang ditugaskan di lembaga Depak maupun Diknas harus benar-benar mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para guru dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Meningkatkan mutu pembelajaran menjadi landasan profesionalisme supervisi pendidikan karena diperlukan perubahan dan pengembangan visi berorientasi pada mutu, kecerdasan siswa, dan paradigma baru pendidikan. Sedangkan pengawas sendiri adalah orang yang diberi tanggung jawab, tugas, dan tanggung jawab oleh pejabat untuk melaksanakan kepengawasan akademik dan kepengawasan manajerial pada satuan pendidikan atau sekolah. Supervisi sendiri fungsi membantu, memberi support, dan mengajak atau mengikut sertakan. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Peranan itu tampak dalam kinerja supervisor yang melaksanakan tugasnya. Materi yang kedua yaitu kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan gaya kepemimpinan yang melihat visi ke depan dan mengambil langkah untuk mewujudkannya. Kepemimpinan visioner adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota organisasi dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang jelas dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Kemudian, kompetensi visioner. Yang pertama, seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan seluruh anggota yang ada dalam organisasi. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin harus memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktek organisasi, produser, produk, dan jasa. Seorang pemimpin dalam hal ini harus terlibat dalam organisasi untuk menghasilkan dan mempertahankan kesempurnaan pelayanan, sejalan dengan mempersiapkan dan memandu jalan organisasi ke masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu seorang pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan imajinatif untuk mengantisipasi masa depan. Bentuk imajinatif ini berdasarkan kemampuan mengolah data dalam mengakses kebutuhan masa depan konsumen, teknologi, dan lain sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D. Karakteristik pemimpin visioner. Kepemimpinan visioner memiliki ciri-ciri menggambarkan segala sikap dan perilakunya yang menunjukkan kepemimpinannya yang berorientasi kepada pencapaian visi. Adapun ciri-ciri utama kepemimpinan visioner yaitu 1. Mampu merumuskan visi yang jelas, inspirasional, dan mengolah mimpi menjadi kenyataan. 2. Berani mengambil risiko seseorang dengan kepemimpinan visioner. Harus berani mengambil risiko untuk menjalankan ide-ide yang sudah direncanakan. 3. Berwawasan ke masa depan, bertindak sebagai motivator dalam memberikan arahan konkret dan sistematis. 4. Optimis. Pada dasarnya, orang yang visioner menganggap
bahwa semuanya akan berjalan lancar dan masalah dapat dilalui dengan baik. 5. Mampu menggalang orang lain untuk kerja keras dan kerjasama dalam menggapai tujuan, menjadi model atau teladan yang secara konsisten menunjukkan nilai-nilai kepemimpinannya, memberikan umpan balik positif, selalu menghargai kerja keras dan prestasi yang ditunjukkan oleh siapapun yang telah memberi kontribusi. Nah, selanjutnya itu ada poin kelima, yaitu strategi tindakan kepemimpinan visioner. Nah, menurut Frankie Martinelli, ini menguraikan strategi bagaimana seharusnya itu menjadi seorang pemimpin yang visioner. Nah, di sini dibagi menjadi 5 strategi. Nah, strategi yang pertama yaitu fokus kepada tujuan organisasi. Nah, yang kedua yaitu membuat rencana jangka panjang. Selanjutnya itu poin ketiga, yaitu mengembangkan visi bagi masa depan organisasi. Dan yang keempat itu selalu berada di dalam kondisi siap dan dinamis untuk perubahan. Nah, yang poin kelima itu selalu mengetahui perubahan kebutuhan konstituen dan pelanggan. Nah, baik, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Hairul Yasir, yaitu pada bagian G, kualitas kepala madrasah yang visioner. Nah, di mana setiap jabatan menggambarkan status yang diemban pemegangnya. Status itu pada gilirannya menunjukkan peran yang harus dilakukan pejabatnya, peran utama yang harus diemban oleh kepala madrasah yang membedakannya dari jabatan-jabatan kepala lainnya adalah peran sebagai pemimpin pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan mengacu pada kualitas tertentu yang harus dimiliki kepala madrasah untuk dapat mengembang tanggung jawabnya secara berhasil. Kepala madrasah harus tahu persis apa yang ingin dicapai visi dan bagaimana mencapai misi. Kepala madrasah yang visioner sangat memahami betapa pentingnya mengajak semua pihak terkait dalam sekolahnya untuk bersama-sama mewujudkan visi yang telah dirumuskan bersama. Implikasi sifat visioner kepala madrasah harus memiliki sejumlah kompetensi untuk melaksanakan misi guna mewujudkan visi itu. Dan selanjutnya, kepala sekolah juga harus memiliki sejumlah karakter tertentu yang menunjukkan integritasnya. Visi dan misi kepala madrasah yang bertanggung jawab berusaha mengetahui visi madrasahnya. Jika belum ada, mereka akan berusaha merumuskan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Visi itu kemudian disosialisasikan sehingga menjadi cita-cita bersama. Selanjutnya, ia akan berusaha secara konsisten untuk terus berupaya menggalang komitmen untuk mewujudkan visi itu. Ia tidak akan berdiam diri membiarkan visi itu menjadi rumusan indah yang menghiasi dinding kantornya. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang diperlihatkan seseorang ketika melakukan sesuatu. Memahami visi dan misi serta memiliki integritas yang baik saja belum cukup. Agar berhasil, kepala madrasah harus memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk dapat mengembang tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Nah, apa saja kompetensi yang harus dimiliki kepala madrasah? Setidaknya ada kesepakatan bahwa kepala madrasah harus memiliki sejumlah kompetensi berikut. Yang pertama yaitu memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan dan pelaksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah. Dan yang kedua yaitu membantu membina dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pengajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dari pertumbuhan profesional para guru dan staf. Dan yang ketiga yaitu menjamin bahwa manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, efisien, dan efektif. Dan yang keempat yaitu bekerja sama dengan orang tua dan murid dan anggota masyarakat menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Dan yang kelima yaitu memberi contoh teladan tindakan integritas. Dan yang terakhir yaitu memahami, menanggapi dan mempengaruhi lingkungan politik, sosial, ekonomi dan budaya yang lebih luas. Sekian, itu saja dari saya.
Segue.